bukan Daud, bukan Nabi, tetapi orang yang tidak dikenal di kalangan bangsa Israel, namun namanya dicatat dalam Alkitab. Namanya Naaman. Naaman dikisahkan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk membuka Alkitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-14. Kalau Bapak Ibu tidak membawa, ada di depan di layar. Kita akan membaca satu ayat ini bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Saudara, penggalan ayat yang kita baru saja baca, ini penggalan kisah tentang seorang Aram. Dia adalah seorang panglima. Bukan panglima Daud, bukan panglima Saul, bukan panglima orang Israel, tetapi panglima dari bangsa asing. Dia adalah panglima dari negeri Aram. Aram itu ada di utara Israel, ibu kotanya Damsyik, dan hari ini Bapak Ibu kenal itu adalah Syria atau Suriah. Jadi waktu itu saudara, Israel dan Syria atau Aram, mereka adalah negeri yang bertetangga. Dan kerap kali terjadi perang antara dua negeri atau dua kerajaan ini. Sehingga dari peperangan-peperangan itu, salah satu dari warga Israel, ada seorang anak gadis kecil, turut tertawa dan dibawa. Dan dia menjadi salah seorang bujang atau budak di rumah seorang perwira tinggi yang namanya Naaman. Naaman ini bukan orang biasa. Naaman ini adalah seorang panglima. Dia adalah seorang jenderal besar dari negeri Aram. Dia terpandang, dia terhormat. Siapa yang tidak kenal Naaman di tanah airnya? Tetapi berbeda waktu dia pergi ke tanah Israel. Dia mengenakan baju zirah, menyandang pedang, dan orang menghormatinya. Tetapi saudara, ada sesuatu yang dia alami, dan itu sisi kerapuhan Naaman. Dia sakit. Dan sakitnya bukan sakit biasa, dia sakit kusta. Pada zaman dulu tidak seperti kita melihat kusta pada zaman modern. Sekarang tentu kusta penyakit berbahaya, tapi sudah ada obatnya. Lalu kita tahu ada beberapa rumah panti untuk orang kusta, dan mereka sudah diobati dan mereka akan bisa mengabdi di tempat. Tetapi zaman dulu kusta tidak ada obatnya. Tidak ada, bahkan kusta dianggap sebagai penyakit kutukan. Siapa yang kena kusta, maka orang itu dianggap terkutuk. Tetapi apa yang terjadi dengan orang yang hebat ini yang namanya Naaman? Dia hebat, dia disegani, dia punya reputasi, dia punya pangkat, dia punya uang. Tetapi dia sakit, dan sakit yang tidak ada obat. Lalu seorang budaknya perempuan dari Israel ini mengatakan kepada nyonya, di tanahku, di negeri Israel, ada seorang nabi. Nabi ini bisa menyembuhkan kusta. Lalu kabar itu disampaikanlah kepada tuannya. Dan Naaman, seorang panglima ini, tentu dia tidak bisa pergi begitu saja. Dia harus melapor kepada rajanya. Izinkan saya pergi ke negeri tetangga. Karena di sana ada sumber kesembuhan bagi penyakit kusta. Lalu Raja negeri Aram mengirim surat ke Raja negeri Israel. Aku mengutus pelayanku. Dia sakit kusta. Sembuhkan dia. Wah saudara, apa yang terjadi? Waktu Raja Israel mendapat surat itu, dikoyakkannya jubahnya. Dia katakan, lihat, Raja negeri Aram mencari gara-gara dengan saya. Siapakah saya? Tuhankah saya? Kabar itu kedengaranlah sampai kepada Elisa. Lalu Elisa mengirim pesan, suruhlah orang Aram itu datang kepadamu, supaya dia mengenal Allah yang hidup. Lalu pesan itu disampaikan. Lalu bergegaskah Naaman bersama kereta kuda dan rombongannya mendatangi Elisa.
Tetapi sesampainya di rumah Elisa, saudara tahu, Elisa menyapa pun tidak, bahkan keluar rumah pun tidak. Lalu dia mengirim utusan. Dia katakan, sampaikan kepada Naaman, panglima orang Aram. Dia harus pergi ke sungai Yordan. Dia harus membasuh dirinya selama 7 kali di sungai Yordan. Lalu saudara, waktu pesan itu disampaikan, maka gusarlah hati sang panglima. Saya ini panglima. Saya ini sangat dihormati. Saya pikir dia akan keluar dan memanggil nama Allahnya. Lalu dia letakkan tangannya di atas kustaku. Ya itu sering kita lihat ya di Indonesia atau di mana praktek-praktek spiritual kesembuhan. Bahkan kalau kami di kampung disembur-sembur, makan akar-akaran tuh, nah itu semua liur-liurnya itu ke muka kita. Tetapi apa yang dia alami tidak seperti yang dia bayangkan. Naaman menyapa pun tidak. Elisa pun menyapa tidak. Keluar pun tidak. Sehingga dia merasa kecewa. Lalu saya harus mandi di sungai Yordan. Di negeriku ada banyak sungai yang lebih jernih. Kita tahu tanah di sebelah utara, di daerah Gunung Hermon, itu airnya jernih-jernih. Memang benar. Dibanding sungai Yordan, maka tanah-tanah di tanah Aram tentu lebih bersih, lebih jernih, lebih bagus. Mengapa saya harus mandi di sungai Yordan? Tetapi ada prajurit yang di sampingnya mengatakan, Tuanku, seandainya Nabi itu meminta Tuanku melakukan hal yang lebih baik, tentu Tuhan akan melakukan. Sekarang dia meminta sesuatu yang ringan, mengapa Tuanku keberatan? Lalu karena bujukan itulah hati Naaman akhirnya luluh dan dia pergi ke sungai. Lalu dia menenggelamkan dirinya. Sekali tenggelam, dia keluar, masih ada kustanya. Kusta itu kalau adik-adik belum tahu itu ada penyakit kulit yang memakan daging. Terus nanti jari-jarinya bisa lepas, dagingnya bisa copot. Itu penyakit sangat mengerikan. Dia mencelupkan badannya kedua kali di sungai Yordan, dia keluar, masih belum. Mungkin prajurit yang di samping mulai was-was. Ini panglima kalau marah, baik. Ketiga kali, keempat kali, kelima kali, baru sampai ke-7 kali. Alkitab mengatakan waktu dia keluar ke-7 kali dari dalam air, kulitnya berubah seperti kulit seorang bayi. Ini suatu keajaiban Yehova Rafa. Kesembuhan ada di tanah Israel, di sungai Yordan. Sehingga saya renung-renung waktu saya belajar ayat firman Tuhan itu. Nah, ini mungkin prototipe baptisan pertama sebelum Yohanes. Lalu kemudian ribuan tahun kemudian, karena ini diperkirakan tahun 850 sebelum Masehi, pada saat Naaman datang ke tanah Israel. Ribuan tahun setelah itu, era Yohanes, kembali peristiwa yang sama, mirip terulang. Yohanes membaptis orang Israel di sungai Yordan. Dan itu menjadi prototipe baptisan kita sampai hari ini, tanda pertobatan. Kalau orang Jawa bisa kenal Yesus dan dibaptis, orang Dayak kenal Yesus dan dibaptis, orang Toraja kenal Yesus dan dibaptis, kita tidak boleh bangga. Orang Aram lebih duluan. Naaman sudah dibaptis di sungai. Kenapa dia dibaptis? Dia berjumpa dengan Yehova Rafa, sang penyembuh. Yang tadinya Raja Israel stres. Ini coba lihat, dia cari gara-gara. Nanti kalau saya nggak bisa sembuhkan, dia serang negara kita. Dia koyakkan jubahnya, tetapi Elia katakan, panggil dia kemari. Biar dia mengenal Allah yang hidup, sumber kesembuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 pelajaran penting, tidak panjang, 3 saja. Yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini. Yang pertama, kalau kita cermati kisah ini, maka kesembuhan yang Naaman alami dimulai dari kerendahan hati. Bayangkan Bapak Ibu, dia seorang panglima, bahkan panglima yang pernah menaklukkan Israel, dan dia membawa tawanan seorang anak perempuan Israel pulang dan menjadi budak di rumahnya.
Dia ini orang hebat. Dia terpandang. Tetapi saudara, dia pergi ke tanah Israel hanya mendapat perintah dari seorang nabi yang bukan siapa-siapa. Tetapi lihat hatinya. Awalnya dia gusar. Awalnya dia tidak puas. Tetapi pada akhirnya dia merendahkan hatinya. Naaman hampir kehilangan mujizat. Hampir kehilangan kesembuhan karena gengsi. Wah, saya pikir dia panggil nama Tuhannya lalu dia gerak-gerakan tangan di atas penyakitku. Saudara kalau baca kisah itu seluruhnya, Naaman mengeluh. Sekiranya dia keluar dan menyapa dan memanggil Allahnya. Tetapi saudara, Elisa tidak melakukan itu. Lalu kalau kita membaca sampai di tepi sungai Yordan, dia melepaskan jubah panglimanya dan masuk ke dalam air. Dan dia menjadi orang biasa. Tentu dia melepaskan segala atribut kebesarannya. Dan dia menjadi orang biasa. Dia menjadi orang yang butuh pertolongan. Untuk dipulihkan, dia harus berani jujur di hadapan Tuhan tentang kerapuhan. Demikian juga dengan kita, saudara. Kita mengalami banyak pengalaman sakit. Baik, kemarin Pak Dedi sudah singgung. Sakit secara fisik, sakit secara mental, sakit secara ekonomi, sakit dalam banyak hal. Kuncinya sama. Untuk mendapat pemulihan, itu dimulai dengan kerendahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kalau kita baca di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, jika umatku merendahkan diri, maka aku akan memulihkan. Kata memulihkan di situ menggunakan kata rapa. Aku akan memulihkan rapa negeri. Saudara, kuncinya sama. Baik pemulihan fisik, pemulihan negeri, pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, kuncinya adalah kerendahan. Naaman, seorang yang besar, merendahkan hatinya dan dia mendapat pemulihan. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Naaman tidak sembuh pada celupan pertama. Waktu dia melepas jubahnya turun ke air, dia tidak langsung sembuh. Celupan kedua, celupan ketiga, dia tidak sembuh. Bahkan sampai ke-6, belum ada sesuatu yang terjadi. Tetapi saudara, dia tidak berhenti. Dia berharap dan terus berharap sampai kepada yang ke-7. Baru mujizat terjadi. Saudara, ketaatan tidak boleh tidak tuntas. Waktu Elisa mengatakan engkau harus membasuh dirimu 7 kali di sungai Yordan. Dan dia belajar taat untuk melakukannya sampai tuntas. Ketaatan membutuhkan proses. Seringkali keadaan kita belum pulih, kesehatan kita belum membaik, keluarga kita belum betul-betul stabil. Perlu proses. Disitulah ketaatan diuji. Seringkali kita berjuang 1-2 kali, kita menyerah. Seringkali kita mencoba hanya 3-4 kali, dan kita menyerah. Tetapi proses itu menuntut ketaatan. Naaman, dia melintasi pegunungan yang ada di sebelah utara, dari tanah Aram, mendatangi tanah Israel. Lalu dia mendatangi Elisa. Dari tempat Elisa, dia pergi ke sungai Yordan. Dan dia mencelupkan 7 kali. Bukan sekali, bukan 2 kali. Saudara, ketaatan itu disebut ketaatan apabila kita sanggup melakukannya secara kontinu. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali. Tetapi sampai kita melihat keajaiban. Oleh sebab itu saudara, catatan yang kedua yang kita bisa pelajari, ketaatan itu menjadi sumber pemulihan. Yang ketiga yang bisa kita belajar, cara Tuhan bukan cara kita. Tadi saya sampaikan bahwa Naaman berpikir bahwa Elisa keluar dari rumah. Dia memanggil nama Tuhannya lalu mungkin menggerak-gerakkan tangan di atas penyakitnya. Tetapi apa yang terjadi? Elisa keluar rumah pun dia hanya kasih pesan. Sampaikan kepada Naaman, basuhlah dirinya 7 kali di sungai Yordan. Dan apa yang terjadi? Keajaiban tetap terjadi. Tuhan tidak selalu bekerja lewat hal-hal besar, hal-hal spektakuler. Kadang kita hanya berdoa, tetapi keajaiban terjadi. Saudara, saya pernah dengan istri mendoakan satu
rombongan dari Nias, mereka punya usaha ngontrak di ruko di seberang Geria Permata. Ada satu anak, dia tidak bisa bicara, tidak bisa menutup mata, dan sudah hampir 2 hari tidak tidur. Setelah mereka pulang dari Batu Licin, lalu mereka lewat ada satu kuburan tua, lalu mereka bercanda di situ, dan pulang sakit seperti orang sakit parah dan tidak bisa bergerak. Saya dan istri pergi ke sana. Dalam hati saya, apa bisa sembuh orang begini? Ini parah. Tetapi saya memasrahkan, saya hanya berdoa, Tuhan, Engkau yang punya kuasa. Hidup mati hanya dalam tangan. Kami berdoa pagi, lalu saya pesan, nanti kalau ada perkembangan info, nanti sore saya kembali. Lalu sorenya saya kembali dengan Nadia waktu itu. Kami bertiga dengan mama. Kami berdoa. Saya tuntun dia untuk mengucapkan nama Tuhan Yesus. Dari tidak ada suara, dari tidak bergerak. Tetapi saudara, yang terakhir, dia mulai bisa mengeluarkan suara. Waktu dia bisa mengucapkan nama Tuhan Yesus, keajaiban mulai terjadi. Dia mulai bisa bicara, matanya mulai bergerak. Dia duduk dan minta makan. Lalu kami mau pulang, dia sudah bisa main dengan Nadia. Mereka dua. Saudara, sampai waktu saya pulang, saya berpikir, apa yang terjadi? Saya yang berdoa biasa. Tetapi disinilah rahasianya. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuasa kita, tetapi di mana Tuhan ingin bekerja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang Tuhan juga mengadakan pemulihan dan penyembuhan dengan cara yang tidak kita duga. Saya mengalami kesembuhan beberapa waktu terakhir ini. Saya mengalami sakit mah yang cukup lama. Kalau orang sakit mah itu makan pagi salah, tidak makan pagi salah. Apalagi kalau pagi-pagi minum kopi, pasti masalah. Lalu saya menonton satu acara di YouTube. Ada podcast yang dibuat oleh orang di Inggris. Dia bicara tentang lambung, hubungan lambung dan otak manusia. Rupanya ada saraf yang menghubungkan antara otak kita dari bagian belakang sampai ke lambung. Dan lambung kita itu adalah otak kedua manusia. Saking banyaknya saraf di lambung kita, sehingga orang katakan itu otak. Dan kalau di sini cemas, di sini cemas. Di sini cemas, kok enggak ada yang masuk ya? Cemas ya? Cemas di sini. Waktu di sini cemas, ini ikut cemas. Saya perhatikan podcast itu hampir 2 jam. Lalu saya coba pelajari lebih dalam. Mengapa di dalam iman Kristen dan juga di dalam iman orang Yahudi, para nabi-nabi mengajarkan kita puasa. Rupanya memang menenangkan perut, juga menenangkan jiwa. Tempat bertemunya hal-hal yang sifatnya fisik dengan hal-hal yang sifatnya spiritual di perut, selain di kepala. Karena waktu kita makan, ada perubahan zat kimia yang mempengaruhi hormon kita. Hormon mempengaruhi saraf, saraf mempengaruhi persepsi kita. Sehingga saudara, dari situ saya mulai menata pola makan saya. Kalau dulu saya wajib sarapan pagi, tetapi masalah pasti datang. Saya sarapan pagi, kemudian saya minum kopi, pasti saya. Tetapi puji Tuhan, saya sekarang sudah bisa minum kopi pahit pagi-pagi. Sudah aman Pak Joko? Aman. Bisa minum kopi pahit pagi-pagi. Lalu ada kesembuhan berikutnya yang saya alami. Saya ini langganan sakit kepala. Sering sekali. Saya tidak cerita ke depan. Saya paling sering sakit kepala. Dan yang paling sering itu migrain. Sakit kepala sebelah. Tetapi setelah saya mengalami kesembuhan mah saya, sakit kepala saya juga sembuh. Ini keajaiban bagi saya. Karena dari dulu saya berpikir, tidak ada yang tepat dibawa makan pagi-pagi salah. Saya kok makan salah, semuanya salah. Tetapi saudara, ini kesembuhan dan saya percaya. Memang podcast itu memberikan pemahaman, tetapi Tuhanlah yang menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan saya, dia juga bisa menyembuhkan Bapak Ibu. Mungkin ada pergumulan Bapak Ibu sakit sudah sekian lama, tidak tahu.
Kapan sembuhnya? Apakah akan sembuh atau tidak? Tetapi hari ini kita belajar yang pertama. Kita belajar kesembuhan itu dimulai dari hati. Baru ke fisik. Yang kedua, kesembuhan itu memerlukan ketaatan. Maka di sana ada proses. Memang ada orang yang langsung sembuh, didoakan langsung sembuh. Tetapi banyak juga orang didoakan, dia memerlukan proses. Karena di situ ketaatannya diuji. Bapak Ibu sampai hari ini sakit apa? Tuhan sedang memproses Bapak Ibu. Dia sedang memulihkan Bapak Ibu. Dia sedang mengerjakannya. Maka mari kita belajar mentaat. Dan yang ketiga, saudara, mungkin Bapak Ibu membayangkan saya akan sembuh dengan cara dioperasi. Saya akan sembuh dengan cara mungkin minum herbal A atau herbal B. Tetapi Tuhan bisa menyembuhkan dengan caranya. Oleh sebab itu, sampai hari ini, Gereja Kemah Injil itu punya lambang. Injil 4 berganda. Salah satu lambangnya itu adalah buli-buli minyak. Apa artinya? Itu artinya Yesus sebagai tabib penyembuh. A.B. Simpson waktu dia mulai pelayanannya, dia meyakini bahwa Yesus itu penyembuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita juga percaya Yesus itu penyembuh. Dia menyembuhkan fisik Bapak Ibu. Dia menyembuhkan sakit Bapak Ibu. Dia menyembuhkan luka-luka hati Bapak Ibu. Dia memulihkan keadaan ekonomi Bapak Ibu. Yehova Rafa, dia sanggup memulihkan Naaman, sakit yang tidak mungkin sembuh. Maka dia juga sanggup memulihkan Bapak Ibu saudara sekalian. Oleh sebab itu, marilah kita percaya bahwa kesembuhan datang daripada Tuhan. Kalau Bapak Ibu sakit, berdoa, mintalah pertolongan. Saudara, kalau orang Indonesia itu sakit paling langganan adalah sakit flu, sakit pilek, sakit demam. Tetapi ada sakit-sakit berat yang mungkin gembala tidak tahu, keluarga tidak tahu, jemaat lain tidak tahu, yang mungkin mendatangkan kekhawatiran bagi Bapak Ibu secara pribadi. Percayalah, Tuhan juga sanggup menyembuhkan sakit penyakit Bapak Ibu. Keluhan-keluhan, Tuhan sanggup memulihkan. Saya pribadi bersyukur melihat neneknya. Saya sulit membayangkan waktu lalu, waktu tangannya yang tidak pernah berhenti bergetar. Itu apakah mungkin tangannya bisa berhenti? Saya banyak membaca dan melihat literatur. Orang katakan Parkinson hanya bisa disembuhkan dengan operasi di kepala. Dan peluangnya adalah 50%, 50%. Artinya 50% gagal, 50% berhasil. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberkati obat-obatan ini. Pergerakan tangan sudah mulai berkurang. Dan kadang-kadang tidak ada sama sekali. Ini suatu mujizat Tuhan. Dan saya juga yakin dalam kehidupan Bapak Ibu, entah kita memperhatikan atau tidak, kerap kali Tuhan menyembuhkan. Baik penyakit yang serius maupun yang biasa, Tuhan turut campur memulihkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan takut, jangan gelisah. Ada penyakit yang paling kita takutkan. Kadang kita takut waktu lihat keluarga. Kami punya beberapa keluarga yang cuci darah, sakit ginjal. Itu mau menakutkan. Ada yang sakit gula darah, itu juga menakutkan. Karena kalau sudah luka membusuk. Ada yang sakit jantung, itu menakutkan. Ada yang sakit kanker, itu lebih menakutkan. Tapi dari tempat ini kita belajar. Ada sumber kesembuhan sejati. Ada sumber keajaiban. Kalau Naaman dijamah oleh Tuhan, maka Tuhan juga bisa menjamah Bapak Ibu. Entah itu pengalaman sakit di masa lalu, atau hari ini Bapak Ibu datanglah kena sakit, atau pada masa-masa yang akan datang, Bapak Ibu mengalami sakit penyakit. Ingat, Yehova Rafa, sakit yang tidak mungkin sembuh, kusta pun bisa sembuh. Oleh karena kasih setia dan kuasa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.